Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke Q&A yang udah nanya-nanya di Instagramnya aku. Terima kasih banyak. Insya Allah hari ini bakalan dijawab satu-satu sama Aska. Pertanyaan pertama, ada nggak rasa ingin menyerah pas lagi belajar, ingin fokus ke suami dan anak aja? Ada. Soalnya waktu itu kan kondisinya udah kuliahnya di luar, berdua sama anak, maksudnya ditinggal LDR sama suami gitu. Itu emang masa-masa cuman tinggal kenangan lah pokoknya kan. Masa-masa yang memang unstabil secara emosi ya, maksudnya kayak capek, pulang-pulang nggak ada yang bantuin karena kan semuanya sendiri gitu, jaga anak, mandiin anak, walaupun kita bawaannya santai tapi tetap aja kayak lebih kelelah mungkin ya. Capek karena capek mungkin ya. Jadi ya memang harus bagi. Jadi pas waktu itu kayak apa nggak usah kuliah aja sampai udahlah. Terus suami cuma bilang sabar, nggak lama lagi gitu. Sampai datangin bala bantuan kayak mertua atau umi, pokoknya harus kuliah harus tetap bisa gitu. Jangan sampai yang kayak diomongin orang tersebut gitu. Terus ada pertanyaan lagi nih, gimana caranya mengatur uang pas awal menikah? Waktu itu kan kondisinya sama-sama belum kerja nih. Suami waktu itu ada kerja dan lagi ngambil baru selesai master, ngambil PhD. Jadi kita itu cuma ngandalin uang tabungan selama itu. Dan waktu itu alhamdulillah uang tabungan kita mungkin cukup untuk sampai selesai kuliah. Tapi karena tiba-tiba suami harus sambung PhD dengan alasan kalau nggak dapat visa untuk Hamzah, jadinya kita ngabisin hampir setengah tabungan untuk daftarin PhD suami. Nah dari situ baru kayak karena kan ceritanya belum ada kerja nih. Alhamdulillah akhir tahun alhamdulillah setelah itu baru dapat kerja gitu suami, dosen, dan pulang ke Aceh ya. Resikonya LDR tapi keuangan sebenarnya nggak cukup karena kan kalau di rupiah dibawa ke ringgit agak kecil. Waktu itu lagi tinggi-tingginya lagi ringgit kan, lagi jatuh-jatuhnya rupiah. Jadi ya gitu. Mungkin memang Allah tuh maha adil ya. Allah tahu ya. Kalau misalnya kamu menikah, aku tambahkan rezeki gitu. Alhamdulillah nggak pernah merasa kekurangan gitu. Mungkin nggak lebih kayak orang, tapi cukup alhamdulillah. Maksudnya pas dalam porsinya gitu ya. Makan juga walaupun pernah sampai puasa gitu, saking nggak ada uangnya gitu, tapi Hamzah tetap ada alhamdulillah. Maksudnya pastilah kita seorang ibu lebih mementing anak dulu anak gitu ya. Terus kuliah kadang-kadang kayak bingung, terus semester ini mau bayar gimana gitu. Dapat bantuan apakah dari Umi, terus dapat beasiswa dari kampus dan sebagainya. Ada aja alhamdulillah. Alhamdulillah sampai selesai. Nggak sampai ngutang lah sama orang gitu. Berarti ngaturnya kayak mana? Kan ya pasti uang dapat lah, misalnya mau dari Umi, dari suami gitu. Aska ngaturnya gimana? Gimana Aska ngatur uang tersebut gitu? Ngaturnya tuh kayak lebih ya kurangin apa ya? Mungkin kurangin beli hal yang penting gitu. Apalagi kan kalau godaan tinggal di Malaysia itu adalah ke mall. Karena di mana-mana itu mall, itu godaan terbesar gitu. Cara ngaturnya ya kurangin jajan, simpan untuk biaya kuliah atau simpan untuk kita ada kebutuhan pampers anak, makan anak. Jadi lebih habisin ke situ daripada yang ini. Sampai waktu habis kuliah itu berat badan langsung turun. Kurus, karena kan sempat kurus sampai pulang kok kurus sih. Ya iyalah kurus, orang makan sehari aja kadang cuma sekali atau 2 kali demi menghemat kayak gitu. Iya, tapi maksudnya orang kan nggak tahu gitu perjuangan. Tapi nggak sampai kelaparan lah, alhamdulillah. Pas lah ya. Gitu teman-teman, harus mikir lagi yang mau menikah itu harus siap mental. Ya benar. Terus gimana rasanya harus belajar dan hamil di usia muda? Itu gimana? Rasanya nano-nano ya. Karena kan nggak mudah lah, apalagi tuh kalau kitanya kuliah di luar negeri ya, nggak mudah gitu. Dengan tugas banyak, tugasnya itu sehari-hari udah kayak buat proposal aja tuh sehari-hari. Kayak udah skripsi, ada mini skripsi gitu kan. Itu baru kayak makalah gitu. Yang bukan cuma tugas itu aja, hafalan. Karena kan jurusan kan beda jurusan sama Jihan nih. Jihan kan komunikasi. Kalau misalnya aku kan jurusannya Quran Sunnah gitu, hafalan
hafalan hadis, hafalan Quran dan sebagainya gitu. Jadi ya nano-nano banget sampai dengan tanggungan perut yang semakin lama semakin besar ya. Mungkin kalau Jihan pernah lihat, aku tuh pernah sampai masukin bantal loh ke tas. Jadi setiap waktu istirahat itu ke masjid, ke musola tidur siang, itu ada bantal di kelas. Kan perut makin besar-besar terus di kelas. Kalau udah capek, ini memang masya Allah ya, dosen-dosen di sana tuh rahim banget untuk orang-orang yang hamil dan punya anak. Kalau di kelas aku capek atau lelah, sekarang udah tidur aja nggak apa-apa. Sampai digituin di kelas kayak ya Allah aku hamil aja lah kayak gini kalau enggak soalnya di kampus kita tuh hamil sambil belajar itu hal yang biasa, wajar kan. hal yang Udah biasa. nggak ini lagi orang rame yang gitu. Kayak gitu bener. Dan kayak misalnya tugas nih telat-telat ngumpul nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya nggak hamil, satu hari sejam aja telat ngumpul, udahlah jangan harap lagi dapat nilai gitu. Memang nggak akan ada kompensasi gitu. Tapi kalau misalnya kita hamil tuh masya Allah dimudahkan ya. Semuanya dimudahkan alhamdulillah gitu. Mungkin itu memang udah jalannya Allah Aska kuliah di situ. Mungkin kalau Aska kuliah ke Aceh nggak bakalan setangguh itu. Mungkin memang sudah jalannya begitu. Dan alhamdulillah terus cuti habis itu kan cuti melahirkan satu semester gitu. Terus gimana agar meyakinkan diri sendiri agar bisa hidup lebih mandiri? Maksudnya kan mungkin ini pertanyaannya yang kayak setelah menikah kan kita jatuhnya kan hidup mandiri kan. Itu gimana tuh meyakinkan diri harus untuk siap gitu? Ya yakinkan diri aja. Ya kamu bisa gitu. Gimana ya kayak gitu. Mungkin ini apa namanya? Mungkin ini nggak sih kalau maksudnya kalau udah dapat orang yang tepat, sosok yang tepat. Ya. Itu membuat kita yakin sendiri gitu mungkin ya nggak sih? Ya, benar. Kalau makanya kenapa menikah itu harus dengan yang sevisi dan misi kan? Kalau misalnya sevisi dan misi, insya Allah langkah-langkah setelahnya itu Allah mudahkan gitu. Konflik-konfliknya pun berkurang karena dan kita pun bisa lebih mandiri. Tentu dengan dari diri sendiri dan dari dukungan suami dan keluarga gitu. Itu penting. Terus bagaimana juga cara mendidik anak di kala ibu yang lagi belajar. Nah, itu gimana tuh? Gimana Aska bagi waktu gitu kan? Nah, itu tantangan yang kalau ini benar-benar harus siap mental gitu dan fisik, harus kuat pokoknya. Jadi kalau misalnya dari cara pribadi nih, kalau aku pribadi biasanya bagi waktu. Kalau ini kan ceritanya kuliah dan kuliah kan bukan cuman kayak masuk kelas doang, ada tugas, ada dan lain-lain. Biasanya kalau ngampus itu kan jadwalnya nggak, misalnya dari pagi sampai siang itu kan nggak full kayak ada kelas lalu, ada mungkin 2 jam kosong atau 3 jam kosong, itu langsung bikin tugas. Pokoknya di rumah itu nggak megang tugas dan nggak belajar, nggak sempet. Jadi ke rumah waktu dengan anak, di kampus waktu dengan belajar. Jadi di rumah itu sampai ke rumah main, ngajarin Hamzah, pokoknya main-main lah sama Hamzah gitu. Tapi ketika di kampus kayak istilahnya ninggalin sebentar nih Hamzahnya nih, langsung masuk kelas, kalau kosong bikin tugas, ngafal dan sebagainya gitu. Kalau sempat istirahat sebentar, pokoknya semuanya di kampus gitu. Waktu di kampus itu dipergunakan dengan sebaik mungkin karena di rumah emang nggak bakalan emang nggak bakalan karena baru buka laptop aja datang Hamzahnya. Mana sempet kan dengan waktu itu bener. Internet lagi kan cerita aku tinggal di kampung di pelosok, nggak di pelosok juga sih, maksudnya nggak ada internet gitu. Internetnya agak lama gitu, jadi kan susah. Pokoknya semuanya di kampus lah. Insya Allah harus kuat memang. Terus permasalahan yang sering pada wanita yang labil apa sih? Mungkin maksudnya setelah menikah ada nggak permasalahan yang labil itu gitu yang bisa menghambat gitu? Pertama keras kepala. Biasa kan orang-orang labil tuh keras kepala, emosian, nggak sabaran. Itu dan ini perfeksionis. Maksudnya kita berekspektasi tinggi nih terhadap pasangan gitu. Iya, nah, benar. Itu aku juga pernah labil gitu, pernah di masa-masa itu jadi tahu. Nah, setelah menikah itu masalah-masalah yang harus sangat dikurangi. Turunkan ekspektasimu, misalnya ekspektasi untuk suami ini 100%, rajin sholat, rajin ngaji, let's say misalnya kan dia sama orang tua gini, pokoknya semuanya positif lah. Manusia itu kan punya kekurangan. Pasti, ya kalau belum nikah kita kan nggak tahu, habis nikah baru kita tahu kan luar dan dalamnya gimana.
Makanya sebelum menikah itu turunkan ekspektasimu. Misalnya 100% nih, turunin jadi 50 aja udah cukup. Jadi setidaknya kita nggak emosian menghadapi suami yang nggak sesuai dengan ekspektasi kita gitu. Iya benar-benar. Tapi aku juga ada belajar Kak di kelas pranikah. Itu tuh kenapa kita disuruh ikut kelas pranikah itu karena untuk meminimalisir hal-hal yang seperti itu. Karena gini, logikanya seperti ini. Kalau misalnya kita bisa dapat calon yang untuk angka persen kita bisa berantem itu 50% aja yang udah bagus buat gitu. Kita berantem, kenapa kita harus milih yang 70%? Jadi itu untuk meminimalisir gitu. Jadi makanya disuruh cari yang visi dan misi yang sesuai dengan kita. Jadi setidaknya berantem pasti ada, setiap rumah tangga pasti ada permasalahan. Cuman nggak berlarut-larut gitu maksudnya kan. Maksudnya kalau misalnya yang satu api, yang satu jadi air. Iya, kalau dua-duanya api, habislah rumah itu semua piring pecah gitu ya kan. Maksudnya pokoknya kalau satu marah, satu lagi mendinginkan, satu yang pokoknya berbagi peran gitu, berbagi peran. Benar. Terus apa perbedaan setelah menikah kecuali UU-nya gitu ya? Keuannya gitu maksudnya. Ya ini pasti sering lihat sosial media nih, memang toksik ya, maksudnya racun gitu. Kita kan nggak mungkin ngepost di sosial media itu hal-hal yang maksudnya kayak lagi berantem sama suami atau lagi ribut gitu kan, nggak mungkin. Pasti yang dipost yang indah-indah semua kan ya. Nah, apa perbedaannya setelah menikah selain keromantisan, pegangan tangan, apa lain gitu? Perbedaannya mungkin jadi pribadi yang lebih dewasa gitu, karena bisa tapi itu tentu bertahap ya, nggak begitu habis nikah langsung dewasa, enggak, tentu bertahap. Dengan permasalahan rumah tangga yang dihadapi, kita jadi bisa lebih belajar bahwa oh ini tuh harusnya gini, oh ini tuh harusnya gini, jadi lebih bisa memaklumi, lebih bisa bijaksana gitu. Berarti belajar seiring berjalannya waktu aja gitu ya? Nggak juga harus maksain diri kan, nggak aku besok harus, nggak bisa, jadinya malah kayak nggak ikhlas, terpaksa gitu, jadi kan balik lagi kan. Jadi mending step by step gitu, pelan-pelan. Benar-benar. Ini nggak usah baca. Jihan, kenapa sih nggak nikah muda? Kenapa? Itu pasti pertanyaan-pertanyaan yang misalnya di seumuran kita ya, itu pasti pertanyaan yang sudah banyak gitu ditanyakan. Kenapa? Ya karena belum mendapatkan yang tepat gitu, belum mendapatkan yang sesuai. Kalau jodoh sesuai waktu kan. Kalau udah dapat yang sesuai ya mungkin udah menikah 2 tahun yang lalu. Ini karena belum mendapatkan sosok yang sesuai. Ayo, jadi kalau ada ikon yang ingin melamar Jihan nih, silahkan, Jihannya masih available kok. Masih bisa gitu. Kenalan. Oke, menurut kakak bagusan sukses dulu apa nikah dulu? Nah, dua-duanya. Maksudnya gini, ada sebagian orang yang dia lebih bukan memilih karir, maksudnya dia setelah dia sukses baru dia menikah. Mungkin suksesnya di usia muda, ada yang kayak gitu. Misalnya 21 dia udah punya ini. Sebenarnya gini dulu sebelumnya, tunggu. Sukses yang gimana dulu gitu. Sukses yang gimana dulu? Apa sukses dari segi job? Sukses orang tuh kan beda-beda gitu. Kalau misalnya ditanya mana bagusnya, ya dua-dua bagus. Tergantung sukses, kita memaknai sukses itu seperti apa gitu. Mungkin ada orang yang ini berpendapat udah punya kerjaan dulu, mungkin udah lebih punya itu kali gaji ya sendiri dulu, baru deh nanti berumah tangga gitu. Kalau itu mungkin kembali ke diri pribadi masing-masing ya. Kalau misalnya aku pribadi, kalau perempuan kalau mau nikah di usia muda itu aku nggak memasalahkannya, karena tanggung jawab perempuan itu masih sebatas kayak suami sama anak, bukan mencari nafkah gitu kan ya. Misalnya dia mau nikah 19, silahkan kalau misalnya mampu dan siap. Tapi kalau misalnya laki-laki, aku tuh lebih setuju laki-laki itu menikah ketika sudah matang, sudah qawwam, dia sudah pertama sudah stable, bukan berarti harus punya kerja, enggak, tapi dia mau bekerja dan ada pendapatan. Kan nggak mungkin kita habis nikah jangan malas kerja gitu kan, nggak mungkin habis nikah cuma makan cinta doang kan. Pasti kan itu kita perlu uang, kita perlu untuk hidup gitu. Kita perlu uang, tapi jangan sampai kita jadi budaknya uang gitu. Jangan sampai uang yang merintah kita. Makan perlu uang,
nyari rumah perlu uang, nyari tempat tidur aja perlu uang, nyari mahar juga perlu uang. Jadi itu hal yang nggak bisa dipungkiri ya, kayak gitu. Gue bilang nggak apa-apa, nggak ada uang, nanti makan cinta ya silahkan gitu kan. Jadi lebih baik ketika finansialnya sudah lebih stabil, ada pendapatan walaupun nggak ada kerja tetap, tapi ada pemasukan dan mau bekerja, nggak gengsi maksudnya ya, mau berusaha, ya baru misalnya boleh menikah. Sudah qawam juga, maksudnya qawam ini dalam artian sudah siap untuk mengayomi seorang perempuan yang bukan siapa-siapa menjadi siapa-siapa dalam hidup kita kayak gitu. Udah siap mendidiknya, udah siap dengan segala tingkah lakunya yang ajaib, mungkin tiba-tiba ya habis nikah ternyata gini gitu, udah siap ahlan untuk menikah gitu. Karena memang sudah janji Allah gitu, di saat kita memutuskan untuk menikah, maksudnya rezeki itu pasti akan ada gitu. Maksudnya ini bersangkutan juga harus mau berusaha gitu. Enggak cuma Pak, ya kan nih tipeng apa budi kan tipeng. Kalau ada sekolah nggak ada usaha ya nggak bisa juga. Ya. Terus cara meyakinkan diri agar betul mantap untuk menikah muda, terutama dalam segi finansial. Ini banyak banget ya dalam segi finansial gitu. Yang terkendala biasanya kan. Maksudnya ini cara memantapkan diri menikah muda, terutama mungkin ini apa namanya, kekhawatiran kita semua ya. Maksudnya bukan dibilang kita matre atau materialistik. Gold digger. Enggak, memang apa namanya? Sebenarnya bukan, kalau misalnya pernah ada yang bilang kalau misalnya kita nikahin seorang wanita nih, sebelumnya perempuan ini hidup sama orang tuanya itu enak-enak gitu, maksudnya tidur dalam AC, tempat tidurnya spring bed, let's say. Tiba-tiba suaminya itu mau melamar kayak kamu mau nggak hidup susah-susah sama aku? Harusnya, ini ada yang bilang ya, bukan aku yang bilang gitu. Harusnya laki-laki itu berpikir untuk aku harus menghidupi dia sama seperti setidaknya sama seperti yang orang tuanya kasih atau lebih gitu. Itu kan jadi dengan adanya motivasi kayak gitu, jadi kita punya motivasi untuk kerja. Karena bayangin ya, perempuan kebutuhannya itu banyak loh, yang skincarean lagi, kadang pengen ke salon lagi, shopping lagi. Oke lah, itu hal-hal yang mungkin sebagian perempuan nggak mungkin. Kalau shopping mungkin perempuan masih bisa nahan kalau memang finansial suami yang nggak meyakinkan, dia bisa nahan gitu. Tapi kalau untuk kayak misalnya ke salon, suaminya nuntut kamu harus cantik di depan aku, kamu harus bersih, tapi modalnya nggak dikasih, mana nih modalnya gitu. Jadi kan harus tetap dalam diri, aku harus menghidupi istriku ini sama kayak ayahnya menghidupinya atau lebih gitu. Jadi dari motivasi kayak gitu, seorang laki-laki ini pengen ada kemauan untuk kerja gitu. Berarti jangan takut gitu, kalau finansial pasti bakalan ada. Insyaallah ada, pasti ada, insyaallah ada. Min haitsu la yahtasib, dari jalan mana aja datang rezeki gitu. Oke, next ini ada yang nanya, nyaman dan sefrekuensi itu apa? Cara dapatin calon yang nyaman dan sefrekuensi itu gimana? Kalau misalnya menurut aku, nyaman dan sefrekuensi itu sama kayak sevisi dan semisi. Jadi maksudnya kalau udah sevisi dan semisi, kita itu nyaman. Kenapa? Karena tujuan hidupnya itu sama, pembicaraannya sama, arahnya ke situ juga gitu. Jadi otomatis caranya gimana? Dari awal sebelum menikah, pas ta'aruf nih, atau pas terserah, pokoknya cara orang kan beda-beda kan, cara orang untuk menuju pernikahan itu. Tanya, kamu itu mau jadi apa? Kamu itu dalam beberapa tahun ke depan itu mau ngapain gitu. Jadi ketika dia bilang oh sama kayak aku, itu dijamin ya insya Allah kita nyaman. Karena sama tujuan kita tuh sama kayak kita cari teman nih. Pasti kalau teman itu nggak sama visi misinya, dan kalau misalnya teman itu nggak cocok, misalnya kita ngomong nih Jihan nggak cocok sama sekali, pasti kita tuh nggak nyaman. Nah, tapi kalau misalnya kita tuh ngomong aja cocok, pasti kayak oke, kita nyaman sama dia gitu. Tapi sebenarnya kalau misalnya aku bantu jawab ya sedikit ya, kita nyaman ngobrol sama dia itu, kalau menurut aku nih belum tentu nyaman hidup, bakal nyaman hidup sama dia. Tergantung lagi, kayak Aska bilang visi misinya, dan aku lebih, kalau di aku
mungkin aku lebih cari yang sevisi dalam membangun keluarga gitu. Iya benar. Kalau misalnya nih, aku pengen membangun keluarga yang rumah itu emang tempat berteduh gitu, yang nyaman gitu, maksudnya anak-anak yang Islami gitu. Tapi di saat ada lelaki yang tidak sevisi jadinya gagal. Dan kita buat beban nantinya kalau kita memang meneruskan, itu bakalan jadi beban rumah tangga ya. Enggak, kadang-kadang fisik itu nggak cukup. Oke, dia ganteng banget, aku nikah sama dia ganteng, nggak malu nih kalau dibawa kemana-mana. Itu dulu. Itu waktu labil gitu ya. Waktu labil kita pasti ngelihatnya, kayaknya cocok gini jalan sama aku. Padahal nggak tentu dia mau sama kita gitu kan ya. Fisik habis nikah 1 hari dia habis nikah udah nggak penting lagi. Karena yang penting dia sabar sama kita. Kita tujuan langkah hidup kita itu sama, kita nyaman, cukup gitu. Ya benar-benar. Terus ada juga aku belajar dari di salah satu ini juga expert parenting juga, itu gimana cara buat nyaman itu, karena fisik tadi emang tidak menentukan ya. Mending kalian itu buat list yang mau mencari calon nih, udah bisa buat list seperti apa yang kalian inginkan di pasangan kalian itu. Itu harus, kalau menurut aku ya, itu wajib. Kalian harus ngelis sedetail apapun. Misalnya kalian nih suka nonton di bioskop gitu, kalian harus ngelis. Harus yang suka nonton di bioskop, masih suka yang nonton di bioskop, masih suka jalan. Misalnya suka apa gitu, misalnya hal yang sekecil apapun yang kalian inginkan ke pasangan kalian gitu. Tapi harus diingat, hal itu harus sama di kalian harus memberikan hal yang sama ke pasangan kalian. Istilahnya jangan kita terlalu banyak menuntut tapi kita nggak bisa memberikan, kita tidak bisa memberikan gitu. Harus sama, jadi harus udah bisa di list sekarang. Jadi list itu nanti membantu di saat kalian kenalan sama orang, udah nyaman, kita lihat dia misalnya paham agama, sudah ada lah di list beberapa list gitu. Tapi nggak cocok di saat kita lebih lama lagi kenalan, ternyata setengah pun list yang kita nggak ada gitu list itu nggak ke checklist gitu. Kalau misalnya ke checklist setengah aja ke checklist itu bisa dipertimbangkan, tapi kalau nggak setengah, mendingan jangan gitu. Dan jangan lupa minta sama Allah gitu. Iya, sedetail mungkin. Kalau doa tuh jangan nanggung-nanggung sama Allah, semuanya aja. Jangan nanggung-nanggung ya kalau minta sama Allah. Udah, itu hal yang nggak perlu jangan malu pokoknya untuk list yang kayak Jihan bilang. Tapi tetap kita list kayak gini, tapi kita tetap harus kayak tadi kita bilang ya, turunkan ekspektasi gitu. Kadang suatu saat kita kan manusia ya, pasti kita tulisnya semua yang positif. Ada kita tulis dia yang emosian, kan itu hal yang nggak mungkin kita tulis. Nggak, maksudnya ngelisnya itu jangan munak-munak juga gitu. Maksudnya harus yang logis, harus yang logis. Misalnya kayak aku tuh nggak bisa ke pasar ikan, Kak. Aku kalau ke pasar ikan aku pingsan. Aku nggak bisa ke pasar ikan. Berarti nanti si calon suaminya harus paham kalau Jihan tuh nggak bisa ke pasar ikan gitu. Jadi aku ngelis suami aku harus yang mau ke pasar ikan. Tapi kalau misalnya ikannya di mall, aku bisa. Ya biasa. Aku bisa, Kak. Maksudnya aku nggak tahu kenapa, tapi kalau di dalam keluarga cuma apa yang kayak gitu. Jadi aku masuk list karena itu bakalan jadi permasalahan rumah tangga kan. Kalau memang suaminya nggak paham. Jangan sampai gara-gara hal yang sepele jadi ribut gitu. Itu kan ya, makanya dari awal harus bilang gitu kalau kita tuh nggak bisa ke pasar ikan ya. Ntar dia maklum. Ya udah, kalau maklum terima ya nikah. Maksudnya hal sekecil itu yang maksudnya jangan memberikan masalah ke depan gitu. Semoga terjawab ya buat yang nanya gimana cara mencari yang nyaman gitu. Bagaimana cara berbagi waktu untuk anak, suami, dan belajar? Tadi udah ya? Syukran. Tadi udah dijawab gimana. Terus ada kayak mana kalau nggak ada calon, Kak? Oh no. Gimana ya? Ya siapin aja dulu diri gitu. Sambil nunggu. Ini yang cowok apa cewek? Cowok. Oh, sambil nunggu si bidadarinya yang di mana sih rumahnya gitu. Sambil nunggu ya cari kerja dulu. Pokoknya banyak masih hal-hal yang bisa kita lakukan. Bukan nggak harus berpikiran kayak aku harus menikah. Pokoknya aku harus menikah. Aduh, capek bikin skripsi, aku harus menikah. Emang lu kira nikah itu ngeselesaiin masalah? Kan enggak. Ada masalah baru gitu. Pasti ada masalah baru. Jadi ya stay cool aja.
Kalau misalnya belum ada calon ya persiapkan diri, buat apa yang bisa dibuat, berbakti sama orang tua, bantu orang tua, pergi kemana yang suka, kan selama belum ada tanggung jawab yang lain, gitu aja. Tunggu cowoknya datang. Nggak usah terlalu jadi beban gitu. Orang bilang. Tapi kalau malah cowok kan, maksudnya biasanya seharusnya kalian nggak terlalu beban lah ya, maksudnya kalian yang memilih gitu ya. Mungkin beban pertanyaan ya diabaikan aja, itu kan biasa omongan orang, nggak harus kita turutin kok semuanya, santai aja. Oke, terus ada yang nanya, apa benar kalau ada laki-laki yang datang ke rumah untuk melamar, lamaran itu tidak boleh kita tolak? Enggak, no, big no, you can choose what you want gitu kan. Kita bisa pilih sesuai dengan kita dan sesuai yang kita mau gitu, bukan berarti semua yang datang. Oke, gimana? Siapapun yang datang itu kita harus terima. Kita terima tiba-tiba kita nggak nyaman, ujung-ujungnya cerai, kan sama aja kan. Jadi mending pilih bagus-bagus. Laki-laki harus memilih perempuan yang bagus, perempuan juga harus memilih laki-laki yang bagus. Karena mereka calon ayah untuk anak-anak atau calon ibu untuk anak-anak di masa depan. Jadi pilihlah yang betul-betul bagus gitu. Misalnya misalnya ada juga orang yang yang masih berpikiran misalnya yang datang itu ke rumah orang yang paham taat agama ya, kalian taat agama, terus boleh nggak ditolak gitu? Kalau misalnya memang dia nggak sesuai, ya kalau menurut aku ya nggak masalah sih kayak gitu. Kan nggak mungkin juga itu kan ibadah terpanjang seumur hidup, kan nggak mungkin kita harus memaksa diri untuk menerima gitu. Jadinya jatuhnya kayak menerima secara setengah-setengah. Jadi mending ngomongin baik-baik bahwa belum bisa menerima, tapi bukan berarti kita juga harus menolak, juga kita harus ngaca juga ya. Maksudnya kita juga harus memperbaiki diri. Berarti kalau kita mau yang kayak gini, kita juga harus kayak gini. Ini kita misalnya presentasi kita tuh rendah misalnya di mata orang. Kita tuh banyak gitu. Tiba-tiba kita menginginkan yang sempurna. Nggak tentu kan yang sempurna itu mau dengan kita. Jadi caranya kita juga harus meningkatkan kualitas diri kita. Jadi orang yang kita mau juga mau sama kita gitu. Refleksi diri sendiri gitu. Tapi yang tahu diri kita sendiri kan kita gitu. Jadi kita harus pinter-pinter lah, maksudnya jangan muluk-muluk lah. Sesuai lah dengan diri. Gitu. Harus kita bisa misalnya nih kita mau calon suami kita harus deket sama keluarga intinya kita harus juga bisa memberikan hal seperti itu ke keluarganya dia gitu, harus sama. Terus nih ada pertanyaan yang terakhir, ilmu parenting apa saja yang perlu dipersiapkan bagi perempuan yang akan menikah? Ilmu parenting ya semua ya. Ilmu parenting gimana ya, maksudnya apa saja itu? Ilmu parenting gitu maksudnya bagaimana cara bagaimana cara mendidik anak dimulai dari kandungan gitu, atau let's say sebelum menikah. Apakah kita dimulai dari makan makanan yang bergizi gitu. Jadi setelah menikah kita makan makanan yang sehat. Setelah hamil asupan kandungan gizi ke janin ini juga bagus gitu. Terus memperdengarkan Al-Quran dan lain-lain. Dari ilmu parenting dari 0 years sampai besar, sampai remaja gitu. Itulah yang harus dipersiapkan ya. Semuanya semua dari sih keseluruhan. Malah Aska kan bilang tadi seiring berjalannya waktu, seiring berjalan waktu dia mendidik anak, belajar dari situ juga sedikit-sedikit. Tentu dengan kita belajar teori dulu, ntar lapangannya kayak gini lapangannya. Ketika lapangannya beda, kondisikan dengan yang kita mampu itu. Jangan paksakan harus yang kayak pakar parenting bilang. Jadi malah nanti buyar atau terpaksa gitu kan. Enggak, ini harus jadi ibu yang kreatif. Oke, jadi semoga terjawab semua pertanyaan yang tadi. Mungkin kalau yang masih belum jelas langsung aja ke Instagram DM Askanya langsung. Ada saran apa boleh di komen di bawah ya teman-teman ya. Oke, see you in the next vlog teman-teman. Bye bye.